episode 147. Kabar buruk. Lingyan dan Xintian memuntahkan darah begitu mereka benar-benar merasa tenang. Wajah mereka menjadi agak pucat saat mereka terengah-engah. Sedangkan Wang Ying juga sangat lelah dan wajahnya juga pucat seperti mereka. Kakak Tian, Kakak Ian. Dua tangisan wanita terdengar ketika dua wanita berdiri dan bergerak menuju Xintian dan Lingyan berada. Yuo Wenshin berlari menuju Lingyan, sedangkan Yushi menuju Xintian. Kedua wanita itu khawatir tentang Lingxi, tetapi memutuskan lebih baik bertanya kepada mereka saat mereka membantu mereka berdua terlebih dahulu. Demikian juga, 4 gadis lainnya bangkit dengan cepat dan menuju ke arah mereka berdua. Wang Shu juga bangkit saat ia mencari cara untuk berjalan untuk membantu putrinya Wang Ying. "Si'er, bisakah kau membantu Wang Ying? Dia juga terluka." Xintian berkata kepada Yishi ketika dia membantunya duduk dan bersandar di pohon di dekatnya. Begitu dia melihat ayahnya, Xin Wei, dengan cepat mendekatinya, dia meminta Yushi untuk membantu dan memeriksa keadaan Wang Ying. Yushi lalu mengangguk dan pergi dengan dua wanita lainnya untuk membantu Wang Ying. "Tianar, apa kau baik-baik saja?" Xin Wei bertanya begitu dia tiba dan mulai memeriksa putranya. Kekhawatiran terlihat di seluruh wajahnya. "Aku baik-baik saja, ayah. Aku hanya merasa terlalu lelah." Xintian merespon dengan cepat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia terluka begitu banyak di luar dan di dalam tubuhnya, itu belum menjadi luka yang fatal. Dengan pemulihan yang baik, dia bisa sembuh total. Mereka sekarang mengalami konsekuensi dari teknik rahasia yang mereka gunakan, yang akan membuat tubuh mereka benar-benar lelah setelah menggunakan teknik tersebut. Tidak dapat bergerak sama sekali. "Putriku, apakah kau terluka?" Wang Shu tiba lebih awal di samping Wang Ying dan bertanya sambil memeluknya. Wang Ying adalah putri satu-satunya yang tersisa sejak istrinya meninggal. "Aku merasa sangat lelah, ayah. Itu saja," jawab Wang Ying tersenyum lemah pada perhatian ayahnya. Dia lebih gesit daripada Lingyan dan Xintian, jadi dia bisa menghindari sebagian besar serangan yang mendarat di tubuhnya, serta menstabilkan tubuhnya di udara untuk menghindari menabrak pohon atau mendarat dengan keras di tanah. "Terima kasih banyak." Wang Ying berterima kasih kepada Yushi dan kedua wanita lainnya karena telah membantunya. Yushi mengangguk dan pergi dengan dua gadis lainnya menuju Xintian lagi. Kemudian, Xintian berterima kasih kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa pergi dan melihat apakah ada anggota keluarga mereka yang terluka. Lingyan juga memberitahu Yuo Yuenshin dan dua gadis lainnya bahwa mereka dapat memeriksa keadaan kerabat mereka yang lain. Xin Wei membantu putranya dan menggendongnya di punggungnya. Demikian pula Wang Shu membantu putrinya. Xin Yu, kakak Xintian, membantu Lingyan juga. Mereka semua berkumpul dan mengatur para pemuda di papan kayu kecil yang baru dibangun dengan beberapa daun pohon sehingga mereka bisa beristirahat. Banyak orang mulai mengamati mereka bertiga dengan ribuan pertanyaan di benak mereka. Kakak Tian, aku merasa aku tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari." Lingyan berbicara memecah suasana yang tidak nyaman. Xintian yang mendengar ini menjawab dengan lemah. "Aku bahkan merasa tidak bisa bergerak selama lebih dari seminggu. Aku yakin Fei Hung akan mengolok-olokku." Xintian menjawab sambil tersenyum tak berdaya. "Tapi teknik yang kita pelajari benar-benar hebat." Lingyan menjawab dengan senyum puas. "Benar. Sayang sekali kita dibiarkan dalam keadaan seperti ini." Xintian juga merasa gembira. Mereka mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatan, berhasil melawan binatang iblis seperti itu. Wang Ying yang mendengar mereka tertawa lemah mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia juga merasa luar biasa bahwa dia bisa meningkatkan kekuatan internalnya begitu banyak. "Dia sangat menakjubkan," Wang Ying berpikir sendiri saat dia mengingat Fei Hung. Menyaksikan reaksi ketiganya, Wang Shu, Xin Wei, dan Xin Liu membuka mata mereka dengan kebingungan.
Tian Er, apakah kalian tidak khawatir bahwa Lingxi telah menghilang? Xinwei berteriak dengan marah kepada kedua anak laki-laki itu ketika tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa tentang Lingxi. Wang Shu tahu bahwa pemuda itu adalah Fei Hong, tetapi dia juga khawatir tentang Lingxi yang menghilang bersama Fei Hong. Xin Tian dan Ling Yan menoleh untuk melihat Xinwei dengan sedikit usaha. Adikku akan baik-baik saja, jangan khawatir, Paman. Ling Yan merespon dengan cepat saat melihat wajah marah Xinwei. Benar, Ayah. Jangan khawatir. Adik Xi baik-baik saja. Kita hanya perlu menunggu sebentar. Xin Tian menjelaskan kepada ayahnya. Entah bagaimana, mereka tahu bahwa Fei Hong akan kembali ke tempat itu. Xinwei terkejut dengannya dikatakan Xin Tian. Tepat ketika dia ingin menanyakan sesuatu, Wang Shu berkata, Saudara Xin, pemuda yang muncul itu adalah Fei Hong. Xinwei terkejut mendengar tanggapan penguasa kota mereka, Wang Shu. Sebelumnya, dia tidak mengenali Fei Hong karena hanya tahu namanya, tetapi mendengar apa yang dikatakan Wang Shu dan mengingat penampilannya sekarang masuk akal baginya. Pemuda itu benar-benar Fei Hong. Bagaimana kalian bisa begitu yakin? Xinwei bertanya pada Xin Tian dan Ling Yan. Mereka akan sedikit khawatir jika Lingxi tiba-tiba menghilang bersama orang lain, kecuali mereka mengetahui identitasnya dan pernah bertemu dengan orang itu. Penguasa kota, nak. Lalu Xin Niu berbicara kepada Wang Shu dan Xinwei, menarik perhatian mereka. Sebelum Xin Tian dan Ling Yan mengatakan sesuatu. Lihat, itu peri es. Ada juga peri dari klan Zhang. Bisikan gembira terdengar di sekitarnya dengan cepat. Wang Shu dan Xinwei mengamati bahwa anggota keluarga Lin dan keluarga Zhang dengan cepat mendekati mereka. Lin Meng memimpin di depan, diikuti oleh Zhang Yang dan pemimpinan tertinggi kedua keluarga. Sepertinya ada pertempuran hebat di sini juga. Zhang Zhou berbicara ketika dia melihat sekeliling. Putriku benar. Lindung juga berbicara. Nona Buddha Lin, Patriark dan leluhur Lin, apa yang membawa kalian ke sini? Wang Shu berbicara begitu mereka mendekat. Saudari Ying, apakah kau baik-baik saja? Zhang yang berbicara tiba-tiba ketika dia mengamati kondisi Wang Ying, jadi dia mendekatinya dan menjadi khawatir. Aku hanya sangat lelah, saudari Yang. Wang Ying menjawab sambil tersenyum. Tuan kota, kami punya kabar buruk untukmu. Lindong berbicara langsung kepada Wang Shu dan kemudian menoleh ke arah Lin Meng. Semua orang berpaling untuk melihat Lin Meng. Keluarga Luo berencana untuk mengambil alih kota Tianyun. Lin Meng berbicara dengan suara dinginnya yang biasa. Emosinya tetap tenang seolah-olah apa yang dia katakan tidak menjadi perhatiannya. Orang-orang di dekatnya terkejut mendengar berita yang dikatakan Lin Meng seperti petir mengenai kepala mereka.